Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang sesungguhnya, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, serta selalu berupaya untuk mengabdi kepada Allah dalam setiap aktivitas kita dengan penuh ikhlas dan mengharap keridhaannya semata. Juga selalu merasa khawatir dan takut jika perbuatan yang kita lakukan membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pernahkah kita berusaha untuk menghitung-hitung kebaikan dan keburukan diri masing-masing sebagaimana kita menghitung harta kita, uang kita? Pernahkah kita berusaha menyendiri lalu mengingat-ingat kekurangan dan kualitas dari ibadah kita? Pernahkah kita merenungkan amal ketaatan yang telah sekian lama kita bangga-banggakan? Apakah bersih ia dari kotoran riya, yaitu ingin dilihat oleh manusia, ataukah dia bersih dari kotoran yang sum'ah, yaitu hanya ingin didengar oleh manusia semata, serta dari ambisi-ambisi duniawi yang lain? Ketahuilah wahai saudaraku, waktu terus bergulir, yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Umur kita semakin berkurang dan ajal kita semakin mendekat. Tiada daya yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, orang yang menginginkan keselamatan, dia akan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Dia akan membekali diri untuk menempuh perjalanan yang panjang dan amat menakutkan. Dia akan terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dan kesalahannya. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Dengan sangat jelas ayat di atas menjadi dalil perintah bagi kita untuk kita melakukan muhasabah diri setelah perintah untuk bertakwa, dan diakhiri pula dengan perintah untuk bertakwa kembali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, hitung-hitunglah amal diri kalian sebelum kalian dihitung. Timbanglah amal diri kalian sebelum kalian ditimbang. Perhitungan kalian kelak di akhirat tentu akan lebih ringan, dikarenakan telah kalian perhitungkan diri sendiri pada hari ini di dunia. Berhiaslah, persiapkanlah diri kalian,
demi menghadapi hari ditampakkannya amal kita semua. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kamu, kepada Rabbi. Tiada sesuatu pun dari kepada kalian yang bisa tersembunyi bagi Allah. Sayyidina Al-Hasan menjadikan introspeksi diri sebagai tanda keimanan seseorang. Tidaklah Anda jumpai seorang mukmin kecuali dalam keadaan menghitung-hitung dirinya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau makan? Apa yang ingin kau minum? Sebaliknya orang fajir pendusta akan terus berbuat tanpa memperhitungkan dirinya. Sehingga introspeksi diri adalah salah satu tanda keimanan seseorang, dan meninggalkannya merupakan tanda kefasikan. Lebih dari itu, introspeksi diri menggambarkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri adalah upaya seseorang untuk menyelidiki di akhir nanti, malam sebelum kita tidur, segala perbuatan yang sudah kita lakukan pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, maka ia akan membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Tetapi jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, ia akan segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seorang muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok lebih baik daripada hari ini. Namun sayang, banyak sekali di antara kita, atau bahkan termasuk kita sendiri, yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum kita memejamkan mata di malam hari. Ada banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan arti penting muhasabah diri. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat tersebut adalah sindiran keras bagi orang yang beriman yang mengabaikan perintah untuk muhasabah diri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang melupakan perintah ini dengan orang-orang yang fasik, yaitu orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, muhasabah diri ini dilakukan bisa sebelum dan sesudah kita beramal. Jika sebelum beramal, hendaklah seseorang berhenti sejenak, merenungkan sampai nampak baginya pilihan terbaik antara dilakukan ataukah ditinggalkan. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah ia mampu untuk melaksanakannya atau tidak, kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat di dunia di akhirat ataukah tidak, lalu memeriksa niat apakah amalan ini akan dilakukan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya dilakukan semata-mata hanya demi manusia semata. Sayyidina Al-Hasan menyatakan, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak ketika hendak melakukan sesuatu. Apabila dilihat amalan itu untuk dan karena Allah, maka amalan tersebut dilakukannya. Sedangkan apabila dipandang bukan untuk dan karena Allah, maka amalan tersebut ditinggalkannya. Sedangkan muhasabah diri setelah kita beramal itu ada 3 macam. Yang pertama, introspeksi diri atas ketaatan yang telah kita lakukan. Apakah ada kekurangannya? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Allah dan tuntunan Rasul-Nya? Misalnya, apakah sholat yang kita lakukan telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, baik lahir maupun batin, ataukah hanya sebatas lahiriah saja, jauh dari kehusyuan, bahkan ada unsur dunia di dalamnya, sejak takbiratul ihram sampai salam. Padahal kita diperintahkan sholat hanyalah untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat yang lain. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata li dzikri.
yang artinya dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Al-Quran surat At-Toha ayat 14. Apabila dalam sholat kita hanya ingat kepada Allah, maka sholat kita akan bisa membimbing kita melakukan berbagai kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sedangkan yang kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh muhasabah diri bentuk ini adalah memeriksa apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi justru malah sudah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan, maka akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan. Seperti muhasabah diri terhadap perbuatan-perbuatan yang kurang jelas dasar hukumnya. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah muhasabah diri atas setiap amalan yang mubah, amalan yang bisa kita lakukan, boleh kita lakukan. Kenapa dia melakukannya? Apakah demi mencapai kesuksesan akhirat? Kalau iya, berarti dia telah beruntung. Ataukah hanya demi kenikmatan dunia yang sesaat? Kalau motivasinya ini, maka alangkah ruginya kita hidup di dunia ini. Misalnya, kita makan dan minum, apakah hanya sekedar untuk memuaskan nafsu saja? Ataukah supaya berbadan kekar lalu bangga dan sombong karenanya? Semua ini akan sirna bersama dengan datangnya ajal. Ataukah makan dan minum kita itu lakukan untuk menjaga stamina tubuh kita agar kita bisa beribadah dengan kuat dan khusyuk? Apabila yang pertama motivasi kita, niscaya kita dapatkan hanya secuil kenikmatan dunia yang tidak berarti sama sekali bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Namun jika yang kedua yang menjadi niat kita, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan meraih kenikmatan dunia dan kesempurnaannya di akhirat, alias sukses dunia dan akhirat. Mari bertahap kita lakukan introspeksi diri atas kewajiban kita. Jika kita dapati ada kekurangannya, maka segeralah kita tutupi dengan memperbaiki atau menggantinya, sebagaimana salah satu fungsi sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Jamaah Jum'ah hafidhakumullah, manfaat terbesar yang dapat kita raih dari muhasabah diri adalah terjadinya peningkatan terhadap kualitas hidup kita. Bagi yang merasa kehidupannya begitu-begitu saja, marilah kita segera latihan, membiasakan diri untuk segera muhasabah. Apa yang salah dengan aktivitas kita sehari-hari? Dengan muhasabah diri ini, kita akan menemukan perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk di dunia dan di akhirat yang kita lakukan pada hari itu, sehingga kita dapat menyadari keberadaannya untuk kemudian segera bertobat dengan taubatan yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Akhirnya semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla, selalu dijaga hati kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, dijadikan golongan orang-orang yang selalu memelihara ibadah kita, amal kita, sehingga kita akan diselamatkan nanti di akhirat kelak dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyyati wa ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wa zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadza Indonesia khassah wa sairil buldadil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.